Ingat ya, calon pengantin adalah teman curhat gitu ya, tapi jangan kebablasan, bahaya. Setiap pertemuan agendanya apa, siapa saja yang harus bertemu, apa yang harus mereka siapkan, itu harusnya ada di timeline wedding tersebut. Halo geng, ketemu lagi sama kita. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton konten-konten kita. Hari ini aku mau bahas tentang beberapa kesalahan WO. Wedding organizer ini sangat menarik teman-teman ya, karena yang kita jual adalah jasa dan servis. Jadi tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Berikut adalah beberapa kesalahan WO dalam memberikan servis terhadap calon pengantin. Yang pertama, tidak on time. Nah, ini masih ada beberapa WO yang tidak on time, teman-teman. Biasanya calon pengantin itu melihat kita dari hal yang terkecil. Waktu itu sangat penting. Kalau kita sendiri biasanya kita datang itu 1 jam sebelum kita membuat janji dengan calon pengantin. Biasanya kita memastikan dulu kesiapannya, tempatnya kondusif atau tidak, kemudian sudah di booking atau belum ya, atau kondisinya nyaman atau tidak, apa yang harus kita siapkan sehingga nanti pada saat bertemu dengan calon pengantin itu nanti sudah nyaman. Yang kedua, tidak berpenampilan optimal. Nah, teman-teman, hati-hati. Kita akan ketemu sama orang yang akan menitipkan uangnya puluhan atau ratusan juta kepada kita ya. Jadi yang tadi aku bilang di awal, bisnis WO ini adalah bisnis kepercayaan. Jadi betul-betul kita harus terlihat bisa dipercaya dari hal yang terkecil ya. Salah satunya adalah penampilan kita. Jangan sampai nanti, aduh udah nanggung pakai sendal aja gitu ya. Atau misalnya, aduh lupa nggak pulang dulu pakai kaos aja atau gimana. Nah hal seperti itu dihindari teman-teman ya, untuk meningkatkan kepercayaan klien kepada kalian. Karena kalau udah percaya biasanya nanti pas implementasinya juga enak ya, nyaman. Yang selanjutnya, tidak menyiapkan tools. Nah jadi kita mau ketemu sama orang tentu harus ditunjang ya dengan tools yang ada. Apakah laptop, apakah misalnya ada materi yang di print, atau misalnya menggunakan infocus ya, atau seperti apa, tergantung medannya itu seperti apa. Yang pasti harus ada tools teman-teman, jangan sampai nanti kita tangan kosong. Teman-teman bisa bayangkan ketemu dengan orang ya, kita akan mempresentasikan sesuatu tapi hanya dengan verbal, kayaknya itu kurang meyakinkan. Yang keempat, takut dihubungi klien. Ini lucu banget ya. Jadi kita cari klien, ketika kita sudah mendapatkan klien, klien menghubungi kita itu takut gitu ya. Jadi aduh ini klien ngehubungin nih pasti mau apa gitu ya. Nah itu aneh banget teman-teman. Aku suka share ke teman-teman aku, inget ya, calon pengantin adalah teman curhat gitu ya, tapi jangan kebablasan, bahaya. Ya, kalau calon pengantin itu pasti teman-teman akan menghubungi kita ya. Apalagi mendekati acara, karena nervous, deg-degan, mungkin itu hal pertama juga yang mereka akan jalani gitu ya. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya mereka mulai intens nanya atau gimana ke teman-teman, itu wajar banget. Kalau aku sendiri sih, kan kita pasti ngasih timeline wedding ya. Jadi misalnya kapan kita harus ketemu lagi, agendanya apa setiap pertemuan. Nah biasanya sebelum waktu itu, biasanya kita akan kontak duluan calon pengantinnya. Yaitu sih untuk menimbulkan rasa tenang ke calon pengantin, kemudian dia juga memiliki gambaran yang jelas terhadap persiapan pernikahannya seperti apa. Yang kelima, tidak memberikan kontrak atau invoice dan timeline wedding. Sebetulnya konsepnya sederhana. Kalau misalnya kita bekerja sama, bertransaksi, pasti ada bukti transaksinya teman-teman. Cuman itu aja kok yang diperlukan oleh calon pengantin.
Jadi teman-teman begitu udah DP ya, kadang-kadang soalnya ada juga calon pengantin yang udah DP by WA gitu ya, nggak apa-apa, kalian bisa kasih email invoice-nya, nanti pas ketemu bisa tanda tangan kontrak ya, itu untuk menambah kepercayaan dan menciptakan rasa tenang di antara keduanya. Kemudian untuk timeline wedding, nah ini akan menunjang poin yang keempat. Sebetulnya kalau teman-teman memberikan timeline wedding, ya, pengantin ini akan memiliki gambaran yang jelas terhadap persiapan pernikahannya. Kapan mereka harus ketemu lagi, setiap pertemuan agendanya apa, siapa saja yang harus bertemu, apa yang harus mereka siapkan, itu harusnya ada di timeline wedding tersebut. Sehingga nanti biasanya tim kita itu akan menghubungi mereka justru duluan sebelum timeline itu berjalan. Ya, jadi itu penting banget ya, jangan sampai nanti begitu udah DP mereka bingung ya setelah itu harus ngapain. Yang keenam, salah memilih rekanan vendor. Ini biasanya terjadi untuk WO yang membuat wedding package atau paket pernikahan. Jadi kita membuat paket, membuat produk, kita tawarkan ke calon pengantinnya oke. Setelah itu, kita sendiri tidak yakin dengan produk yang kita tawarkan tersebut. Misalnya nanti begitu akan mengeksekusi event, bagus nggak ya dekorasinya? Bagus nggak ya cateringnya? Cukup nggak ya cateringnya misalnya ya? Nah itu benar-benar aneh banget teman-teman ya. Harusnya kan kita dari awal itu sudah membantu calon pengantin untuk memilih vendor yang terbaik sesuai dengan budget mereka. Tapi pada saat implementasi malah kita sendiri tidak yakin dengan produk kita. Nah jadi itu benar-benar harus detail ya teman-teman. Kalau memilih vendor itu harus dilihat dari segala sisi, finansialnya, kualitasnya, bukan hanya branding sosial medianya aja, gimana fleksibelnya, segimana mereka bisa diandalkan, itu harus jadi pertimbangan kalian sehingga pada saat nanti menjalankan persiapan pernikahannya itu tidak menghambat dan malah akan membantu kalian. Nah yang terakhir, sabar sedikit lagi. Rata-rata klien itu baik teman-teman, tapi memang biasanya ada satu atau dua yang agak beda, yang spesial, servisnya, treatmentnya memerlukan kesabaran lebih besar ya. Nah pada saat teman-teman menemukan itu, rumusnya itu sabar sedikit lagi, karena kan semuanya hanya sementara, begitu acara selesai ya udah kan. Nah, jadi teman-teman harus ingat dalam pernikahan yang menjadi jurinya itu adalah calon pengantin dan keluarga. Jadi, yang menentukan keberhasilan kita sebagai WO itu adalah penilaian mereka terhadap kita, ya. Ingat beberapa hal. Seburuk-buruknya pengantin, lebih buruk kalau tidak ada pengantin. Benar? Yang kedua, ingat tujuan awal kita adalah menjadi bagian dari momen bahagianya. Dan kita juga akan membantu ibadah dia gitu ya. Jadi teman-teman harus ngejalanin semuanya dengan tulus, dengan ikhlas ya. Walaupun kadang-kadang suka ikut kesel juga sedikit, nggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi teman-teman harus ingat ketujuan awal teman-teman itu ya. Kalau aku sendiri ya, jujur untuk mengukur performance tim aku tuh cuman satu, yaitu ucapan terima kasih dari klien kita. Menurut aku itu sangat penting banget ya setelah acara, misalnya ada WA ya atau gimana dari klien kita, itu ngucapin terima kasih, itu udah mengcapture bahwa servis yang kita berikan itu cukup baik. Secara logika, walaupun sederhana, kalau misalnya acaranya tidak sukses, tidak puas ya, kalau kita jadi calon pengantin, males ya ngucapin terima kasih gitu ya. Tapi kalau misalnya memang acaranya happy, sesuai dengan keinginan si calon pengantin, biasanya mereka akan mengucapin terima kasih. Itu aja sih menurut aku parameter yang paling mudah untuk menilai event kita itu sukses atau enggak. Jadi itu ya untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi ruang bagi kita untuk saling sharing. Oke? See you next video.